Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ke gereja pada hari ini. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-152, tanggal 1 Juni 2025 adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan perikop Allah penguasa yang agung. Sebagai nats hari ini adalah sebagai berikut. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini atau khotbah Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarkanlah doa dan nyanyian kami. Hari ini adalah tepat tanggal 1 Juni dan ada ayat bulanan yang kita lihat di dalam Almanak HKBP yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dengan perikop berbaik dengan Allah melalui Yesus Kristus.
dengan topik kehidupan baru dalam Roh Kudus di bawah kekuasaan Tuhan dan kemenangan Yesus. Dijabarkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat mingguan atau bulanan ini adalah mempunyai makna yang sangat mendalam, di mana transformasi hidup yang dialami oleh orang yang percaya, habis gelap terbitlah terang, dan semua orang menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Dan apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita diajarkan bahwa ketika seorang menerima Kristus sebagai juru selamat, ia mengalami pembaruan dan diperbaharui dalam segala hal. Bidang apa yang diperbaharui? Adalah mencakup perubahan sikap dan paradigma atau kerangka berpikir serta tindakan dalam hidup sehari-hari. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat bulan Juni adalah transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Dulunya terjebak dalam kebiasaan atau habit lama atau hidup dalam dosa, kini dapat mengalami hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebagai pembelajaran pertama. Dan pembelajaran yang kedua adalah perubahan ini bukan hanya bersifat spiritualitas, bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat terlihat dalam setiap aspek kehidupan, terutama termasuk dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Sebagai seorang yang menjadi freelancer dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru sekaligus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi adanya transformasi hidup baru dari hidup lama menjadi hidup baru dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekarang kita masuk di dalam khotbah hari ini, yaitu Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Allah penguasa yang agung. Apa latar belakang dari perikop ini? Khotbah hari ini, apa latar belakang? Mari kita lihat. Kekuasaan Allah atas seluruh bumi dan memberikan pesan bahwa Dia adalah Raja yang berdaulat. Jadi di sini dikatakan latar belakang adalah Allah, kekuasaan Allah atas seluruh bumi dan memberikan pesan
bahwa Dia adalah Raja yang berdaulat. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini mengajarkan untuk bersukacita dan bersyukur atas kekuasaan serta kehadiran Allah dalam hidup kita, yang mendorong kita untuk selalu percaya dan berharap kepadanya. Kalau kita melihat dalam pasal 97 ayat yang kedua, dikatakan bahwa keadilan dan hukum Allah tidak hanya berkuasa, tapi juga adil. Jadi di samping hukum-hukum Allah tersebut, memang Dia punya kedaulatan dan tidak hanya berkuasa menjalankan hukum, tetapi juga menjalankan keadilan. Dalam ayat 11 pasal 97 dikatakan, bagi orang yang benar, terang akan bersinar. Jadi habis gelap terbitlah terang. Dengan adanya transformasi hidup baru dari habitat yang lama yang berada dalam dosa. Kemudian dalam pasal 97 ayat 12 dikatakan, ya, ini mengajak kita untuk bersukacita dalam hati atas kekuasaan Allah atau kehadiran Allah. Jadi kita harus bersukacita dalam hati kita dengan adanya kehadiran Allah dalam diri kita. Sesuai dengan transformasi hidup baru dalam Yesus Kristus, ya. Pada kita lihat ayat bulanan pada bulan Juni, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang tadi kita katakan transformasi hidup baru. Di sini juga bagi orang-orang yang benar, terang akan bersinar. Jadi dengan sesuai dengan transformasi hidup baru dalam ayat bulan Juni, ya, pesan yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang mencari panduan dalam menjalani kehidupan yang saleh dan penuh rasa syukur. Jadi kehidupan yang saleh dan penuh rasa syukur, mengucapkan terima kasih. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya transformasi spiritual, hidup baru, maka terang akan terbit bagi orang-orang yang telah mencari Tuhan. Jadi bagi orang yang benar, terang akan bersinar. Kemudian apa tujuan daripada Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan 12? Apa tujuannya? Tadi kita lihat latar belakangnya adalah bahwa kedaulatan Tuhan akan bumi dan dunia ini. Maka kita wajib untuk hadir dan tetap setia pada Dia. Tujuan daripada khotbah ini adalah mengingatkan kita
tentang kedaulatan Allah sebagai Raja di atas segala sesuatu, serta menegaskan pentingnya bersukacita dan mengakui kehadirannya dalam hidup kita. Jadi di sini jelas dikatakan ya. Jadi mengingatkan kita tentang kedaulatan Allah sebagai Raja di atas segala sesuatu, serta ya menegaskan, artinya ada penegasan bahwa pentingnya bersukacita dan mengakui kehadirannya dalam hidup kita. Jadi kita bersukacita dan mengakui kehadiran Tuhan Allah di dalam hidup kita. Seperti dalam pasal 97 ayat 2, Allah menghukum bumi dengan keadilan. Artinya karena Allah yang menurunkan hukum-hukum kepada manusia, dan dia juga akan membuat keadilan dengan berdasarkan hukum yang telah diberikan. Memberi keyakinan bahwa ya terdapat ketidakadilan di dunia, Allah tetap memegang kendali. Jadi walaupun terjadi di dunia ini adanya ketidakadilan antara kehidupan daripada manusia itu sendiri, karena pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan yang di luar daripada nalar manusia, misalnya berhala-berhala atau setan ya, Tuhan tetap punya kendali. Karena tadi dikatakan bahwa segala dunia, ilah-ilah dunia yang disembah oleh manusia ya, mereka sujud kepada Allah. Sekarang bagaimana posisi manusia? Yang disembah oleh manusia itu berhala-berhala, mereka juga sujud kepada Allah. Maka sudah jelas, percuma kita menyembah yang menyembah, mereka juga akan menyembah Allah. Kita harus langsung direct menyembah Allah. Tidak perlu menyembah berhala. Toh berhala-berhala juga semua akan tunduk kepada Allah. Itulah dalam pasal 97 ayat 2. Kemudian dalam ayat 11 dan 12 kita diingatkan bahwa bagi orang-orang benar ada harapan dan sukacita. Bersukacitalah dengan adanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jelas dikatakan dalam 2 poin ini ya, Allah menghukum bumi dengan keadilan. Walaupun ya adanya penyelewengan di dunia ini atas pengaruh-pengaruh daripada ilah-ilah dunia ini, maka Tuhan tetap memegang kendali atas semua itu. Nah kemudian kita diingatkan bahwa orang-orang benar ada harapan dan sukacita. Kemudian pesan daripada pemazmur ini adalah menguatkan kita dalam perjalanan iman, di mana Allah selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah perjalanan iman kita di dunia ini, bahwa Allah tetap hadir di dalam aspek kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat latar belakang, tujuan. Sekarang apa pesan moral daripada khotbah hari ini? Ya.
kita lihat di sini sebagai pesan moralnya, bahwa meskipun, jadi sebagai pesan, meskipun dunia ini diliputi kegelapan dan ketidakadilan, artinya adanya penyelewengan wewenang dan kegelapan dan juga ketidakadilan di dunia ini, ya. Allah tetap berdaulat dan akan menempatkan kemuliaannya. Jadi Allah tetap berdaulat atas ketidakadilan atau penindasan dunia ini dan menempatkan kemuliaannya di atas segalanya, ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita petik dari pernyataan ini? Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tantangan yang dihadapi selalu ada harapan, karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu memberikan jalan bagi mereka yang setia. Jadi selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang setia. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan. Jadi orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dia memuliakan Allah. Dan juga orang yang jujur dalam jalannya, ya, maka keselamatan dari Allah akan diturunkan kepada orang tersebut. Jadi di sini pesan moral yang utama kita lihat adalah Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu memberikan jalan bagi mereka yang setia. Jadi setiap umat Allah yang setia kepadanya akan diberikan jalan keluar. Jadi tidak pernah sesat, tidak pernah mengalami frustrasi, tidak. Selalu ada jalan keluar sepanjang kita setia kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam implementasi, apa penerapannya khotbah ini, ya. Mari kita lihat sebagai, ya, pernyataan iman dan pengakuan atas kedaulatan Allah. Jadi dengan adanya pernyataan iman dan pengakuan atas kedaulatan Allah. Kalau pernyataan iman ini jelas yang di dalam aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Aku percaya kepada Roh Kudus. Inilah pengakuan iman dan kedaulatan Allah. Kalau ini sudah kita jalankan, maka dikatakan tadi dalam pasal 97 ayat 7, semua ilah menyembah Allah, ya, sehingga bagi orang-orang yang menyembah, ya, berhala akan dipermalukan. Jadi artinya semua ilah-ilah yang ada di bumi ini itu menyembah Allah. Dan ilah-ilah itu yang disembah manusia. Nah, sehingga ini bisa mempermalukan manusia itu sendiri. Artinya janganlah menyembah ilah-ilah
itu yang notabene mereka juga akan menyembah Allah. Langsung aja kita direct berhubungan dengan Allah, menjalankan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, yaitu ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Tuhan Allah yang maha tinggi di seluruh bumi dan sangat dimuliakan di atas ilah-ilah lain. Artinya dia dihormati dan diagungkan dari semua ilah-ilah lain yang ada di dunia ini. Itulah bahwa Tuhan punya kedaulatan dan kekuasaan atas bumi ini. Apapun yang ada di dunia ini, Allah punya kuasa. Maka Daud mengatakan, keberhasilan dan kesuksesan saya adalah berkat rancangan dan rencana Tuhan Allah yang besar. Kita lihat Daud, Allah merencanakan, membuat janji kepada bahwa keturunanmu lah yang membangun bait suci, yaitu Salomo. Dan dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya nanti ada di Sion, yaitu the New of Jerusalem. Itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia, mati disalibkan dan bangkit atas kuasa Allah. Itu janji yang diberikan oleh Tuhan Allah, dan itu sudah terbukti. Tinggal pembuktian yang terakhir, kedatangan dia kedua kali untuk mempersatukan masyarakat surga dan dunia ini, sehingga hanya satu pemimpin di dunia ini, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, kemudian kita lihat poin yang ketiga dalam implementasi adalah terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi yang tulus hatinya. Jadi orang yang benar dan tulus hatinya, terang itu sudah bersinar. Kalau kita lihat ya dalam ayat bulanan 3 bulan yang lalu, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu tetap memuliakan Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah terangnya bercahaya di depan orang, itu adalah untuk memuliakan Tuhan, sehingga bisa menjadi role model bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terakhir, dalam ayat yang ke-12 ya, pasal 97 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, hai orang benar, dan mengucap syukur bagi namanya. Tadi kita katakan mengucap syukur dalam segala hal, bahwa siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Allah mengatakan, ia memuliakan aku. Ini kata Allah. Siapa yang jujur jalannya, maka keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini Allah sendiri yang menyampaikan, akan diperlihatkan keselamatan baginya, orang yang jujur jalannya. Nah, dan dengan demikian, bahwa dengan transformasi hidup baru di dalam ayat bulanan menggambarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama dan masa-masa gelap itu akan hilang dan menjadi hidup baru
bersama dengan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini Eksaudi adalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah penguasa yang agung terhadap hidup kita. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi yang terbaik untuk menghadapi tantangan yang akan kita hadapi. Itulah khotbah pada minggu ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, orang yang benar, dan mengucap syukur bagi namanya. Jadi dengan kata lain, mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dalam bahasa Batak, mandok mauliate, di dalam hidup ini, itulah yang disenangi oleh Tuhan Allah. Karena karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Demikianlah khotbah minggu ini. Semoga kita semakin terberkati di dalam menjalani hidup baru dan transformasi baru, kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Kalau ada selama ini yang mengganjal pikiran kita, yang mengganggu kita, maka bersama dengan Yesus Kristus kita menjadi hidup baru. Dan Dia sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan Dia akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing dan memelihara iman kita untuk bisa menjadi sempurna, menyenangkan hati Allah. Demikianlah khotbah minggu ini, dan Tuhan memberkati. Amin.